tidak bentak-bentak, tidak teriak-teriak, karena anak akan meniru apa yang kita lakukan. Nah, gamam itu loh, asal gamam aja diganti gaman ya, gamannya sapu, gitu ya. Ya seperti itulah. Semoga nanti dengan adanya anak-anak dari panitia ini bisa, nanti kan mungkin bisa konsultasi anak saya sering marah, suka marah itu nanti mungkin akan dijelaskan penyebabnya apa. Mbak siapa yang maaf aku bilang Mbak Jen, dari Mbak Jen. Terus saja mudah-mudahan hari ini dengan hari ini insya Allah sih nanti saya sudah punya dari dinas ya, itu juga akan memberikan sosialisasi dari dinas. Mudah-mudahan bisa hadir beliaunya. Dari saya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sosialisasi parenting. Temanya adalah pentingnya mengetahui minat, bakat, dan kejajaran anak melalui tes ujian. Ini ya sama video queen legal ya. Satu anak saya kok diam aja ya, mainnya sama satu anak aja. Saya sampai pengennya tuh anaknya ya ngobrol, berteman sama semuanya ngeliling. Tapi ada juga anak-anak ibu dari anaknya yang anaknya nggak bisa diam, ibunya sampai capek. Saya capek loh, anak saya tuh kesana kemana. Saya pengen anak saya tuh kayak anak ibu itu diem, jadi ketukar ya. Pengennya main. Ada juga ada anak yang nakal banget, nakalnya tuh jauh banget. Benar-benar pengen semua orang liatin dia. Itu salah satu karakter anak yang mulai muncul dan akhirnya bisa membentuk saat SD. Biasanya membentuk saat SD. TK ini apa? Karakternya masih mentah, Bu. Masih mentah tuh benar-benar mentah yang harus kita anak yang pemikirannya dari otak kiri biasanya logikanya tinggi. Kita kan otak kiri ada otak manusia ada kanan kiri, dan tengah. Ini kita bahas dulu yang otak kiri. Otak kiri ini biasanya anaknya logika, Bu. Kalau ibu punya anak yang anaknya otak kiri, ibu suruh nutup pintu misalnya. Nah, tutup pintu ya, ibu capek, pengen tidur. Anak yang otak kiri akan berpikir apa hubungannya, Bu? Tutup pintu ya tutup pintu aja, ya kan? Kalau ibu ganti seperti ini, nah tutup pintu ya, ibu lagi tidur. Kalau anak tutup pintu, malingnya nggak ada. Misalnya nanti ada maling kalau nggak tutup pintu, dia akan berpikir, oh iya ada maling ya. Kalau aku nggak tutup pintu, maksudnya ada orang masuk jadi apa isi. Akhirnya mau tutup pintu. Tapi berbeda dengan anak yang tidak memakai pikirannya tidak dominan di otak kiri ya. Kalau ibu menyuruhnya, nak tutup pintu nanti ada maling, dia akan mikir kayak bakal dimalingin mah mau rumah kita. Beda lagi ya, beda anak ya. Terus caranya gimana yang anak seperti itu? Caranya seperti ini. Nah, tutup pintu ya, ibu capek. Masa kamu gak kasihan sama ibu? Dia akan makan kasar. Oh iya, ibuku capek, aku lah bantu ibuku dengan menutup pintu. Itu udah 2 anak, itu baru 2 anak ibu, belum 5 anak yang berbeda. Itu cara pandangannya sudah beda. Tapi ibu menyamaratakan, oke? Nah, itu baru karakter. Belum minat, bakat, dan kecerdasan. Bagaimana kalau minat dan bakat? Ibu lihat ada anak pesantren yang banyak kasus ya, ibaratnya. Nah, anak pesantren itu adalah karakter yang dimana karakternya itu keluar, memberontak, dan bakatnya itu tidak sesuai. Misal gini, karakter anak ini sebenarnya pendendam. Tapi kalau ibu arahkan dengan lingkungan yang benar, dia tidak akan pendendam. Tapi ibu tidak tahu, ibu akhirnya tidak tahu, masuknya ke pesantren. Ternyata minat bakatnya bukan di pesantren. Akhirnya apa? Jadi pendendam dan akhirnya lepas dan banyak kasus. Itu yang menguatkan. Kalau yang pendendam gimana? PR lagi, lebih baik lagi. Nah, tapi ibu tidak tahu nih minat bakat anak. Mungkin hanya menerka minat bakat anakku seperti apa, karakter anakku seperti apa. Karena emang dilihat dari kebiasaannya. Dengan melalui sidik jari kita tahu minat bakat dan kecerdasan anak. Sidik jari itu membentuk saat ibu hamil itu 9 bulan, itu baru membentuk sebentar. Pas lahir 1-2 tahun kita sempurna. Biasanya kan kita pakai buat SIM, HP, atau sambungan. Tapi untuk pendidikan juga bisa.
Pertama, menghindari investasi terbuang akibat tidak mengetahui potensi yang menonjol pada anak. Kita kan nggak tahu ya potensi anaknya. Misalkan anak kita ini jago sekali dalam speakingnya, tapi lingkungannya pada diam. Akhirnya apa? Jadi speakingnya nggak bagus, verbalnya ya Bu, untuk ngomong. Padahal kalau kita pindahkan potensinya kita keluarkan, dia akan menjadi pembicara seperti ini, atau pembicara yang lain, atau mungkin bahasa Inggrisnya jago segala macam. Itu kan sudah terlihat bahwa kalau kita tidak mengetahui potensi anak, kita akan memendam potensinya gitu. Yang kedua, menemukan lebih diri dan panggilan jiwa sehingga tidak salah dalam jurusan, bahkan jurusan profesi. Bu, kalau sudah tahu minat bakat anak, Ibu bisa mengarahkan dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan pekerjaan. Enak sekali ya, kalau udah tahu sampai kerjaan. Mudah mempersiapkan profesi sejak dini dan membuat hasil dengan cara yang disukai. Kita nggak maksa berusaha sebenarnya. Tahu minat bakatnya, itu ada 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan. Jadi mengikuti, kalau udah tahu minat bakat, ikuti dan keuangannya mengikuti. Contohnya gimana? Bu, sebenarnya anak ibu mampu untuk jadi dokter, tapi saya nggak mampu untuk biayanya. Klaim, perawat, guru biologi, segala macam yang bisa. Berarti bisa mengarahkan hal yang disukai, tapi tidak mengharuskan. Yang terakhir, mengenali cara belajar, bergaul, berkarir, dan mengembangkan diri. Jadi gini, cara belajar ada 5 ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan anak-anak dalam belajar. Kita pasti bingung ya, kok anak saya kok belajarnya kayak gini, gitu ya. Ini benar-benar dari SMA Bu, masih ada anak yang nggak tahu cara belajarnya gimana. Ini udah PR banget ya. Padahal harusnya dari TK kita sudah tahu cara belajar anak seperti apa. Dengan mengetahui dari sejarah itu, kita tahu cara belajar anak. Cara belajar ada 5. Yang pertama, cara belajar menalar. Biasanya anak yang cara belajar menalar, dia seperti ini sudah paham. Saking pahamnya, malas nulis Bu. Udah di awal-awal, oh aku udah paham, udah nggak usah nulis. Kan itu mentengin ya Bu. Makanya kita ngeliat anak kan, kok ini kok nggak belajar anak saya? Iya sih paham, tapi kan yang masa nggak nulis gitu. Caranya seperti ini Bu, kasih soal. Anak yang menalar harus dikasih soal biar bisa mengulas di pikiran. Seperti itu. Cara yang kedua adalah cara menghafal. Ini baru Bu, pulang sekolah ajak belajar bareng. Itu adalah cara menghafal. Pulang sekolah harus baca ulang. Karena kenapa? Dia melihat guru saja nggak mungkin paham. Makanya banyak anak cara menghafal itu jadi tidak pintar karena dia tidak melaksanakan cara belajarnya. Terus cara belajar yang ketiga adalah mendengarkan. Biasanya anak yang cara belajar mendengarkan kesalahan kali Bu, kayak nggak dengerin kita. Ini kok dengerin nggak ya anakku? Dengar Bu, pendengarannya kuat, makanya disampingi sama yang lain. Seperti itu. Biasanya mengotal, radio, segala macam itu masuk. Dengerin podcast gitu. Saya sih nggak suka podcast ya, dengerin podcast karena pendengaran saya kurang. Tapi kalau ada orang yang suka banget dengerin podcast, berarti emang cara belajar mendengarkan. Yang keempat, cara belajar merangkum. Suka perhatiin Bu, perhatiin dulu, nanti dia merangkum. Tapi merangkumnya itu ada 3 cara Bu. Pertama, merangkum dari suara, dia ngomong. Ini rangkumanku nih, aku ngomong. Kedua, dari tulisan merangkumnya. Dan yang ketiga dari pikirannya. Jadi banyak anak yang bisa merangkum, tapi dia nggak bisa menuangkan ada dengan tulisan ada, tapi dengan pikiran dia bisa. Seperti itu. Yang terakhir, memolakan. Bu, Ibu beliin anak nih, mainannya langsung dirusak. Kok dirusak sih Nak mainannya? Itu cara belajar memolakan. Kenapa? Dia penasaran mau bikin mainan seperti apa, ini dia buka, dia pasang lagi. Itu adalah cara belajar memolakan. Jadi kalau ada anak yang rusak mainan terus dia ngangkat lagi walaupun nggak sempurna, itu dia sedang belajar. Kalau sudah mengetahui minat bakat anak, hasil yang pertama ini, anaknya tuh udah poin, cuek, tegang, pokoknya serius banget. Kalau di nggak bakal macam-macam walaupun. Kalaupun ngomong nyelekit banget, pakainya pikiran logika, tidak pakai perasaan. Kalau ngomong jujur banget, makanya nyakitin. Analisnya kuat Bu, pinter, tapi fisiknya lemah. Makanya kalau ibu mau masuk polisi anaknya, tapi jarinya ini nggak bisa. Jadinya apa Bu? Penerbangan, dokter. Yang
yang berkenaan dengan manajerial Bu, berkenaan dengan otak. Yang kedua bisa lihat ya Bu, seperti ini. Beda ya, beda. Tadi kan bulat tuh, tadi bulat sekarang terus. Ini jadi atlet Bu, fisiknya kuat sekali. Kalau ibu mau masuk polisi anaknya ini harus ada jarinya. Anaknya seperti apa Bu? Manja, maunya diperhatiin. Kalau nggak diturutin ngambek segala macam. Harus diperhatiin di depan umum. Tapi kalau dimarahin di depan umum, ya Allah drama banget. Bisa sampai trauma Bu. Pendengar ada, irian juga ada. Harus dimanja-manja pokoknya anaknya. Romantis sekali anaknya. Perasaan itu banyak. Tapi untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain. Cirinya apa Bu? Atlet. Yang berkenaan dengan fisik ya Bu, karena dia kalau nggak bergerak sakit. Fisiknya harus, fisiknya kuat sih. Yang ketiga ada double. Hasil yang ketiga ini beda lagi ya Bu? Beda ya, nggak bulat tapi ya agak acak-acakan ya sepertinya. Bolak-balik. Anaknya banyak ngomong Bu, mau tidur masih aja ngomong anak saya. Ngomong terus, entah ngomongnya apa ya, saya juga nggak paham. Kadang ngantuk segala macam, kadang diulang-ulang juga ngomongannya. Biasanya tuh anak yang ngomong kayak gini ngalah banget, ngalahnya untuk orang. Sosialisasinya tinggi sekali. Kalau yang tadi itu emang perlu kasih sayang, tapi untuk diri sendiri Bu. Kalau ini untuk orang lain, makanya kawan cocok sekali. MC yang berkenaan dengan komunikasinya atau dengan perasaannya, karena dia pakai feeling perasaan. Yang keempat pucuk Bu. Ini jari pangkas sih sebenarnya Bu. 1, 2 di sekolah. Saya jarang menemukan. Kenapa sih? Jari keberuntungan Bu. Kalau ibu beruntung pasti punya jari ini. Kebanyakan ibu-ibu sih protes ya. Kok saya nggak ada sih jari ini? Saya mau beruntung juga. Kebanyakan seperti itu. Tapi saya bilang ya Allah Taala yang kasih ya. Jari yang seperti ini anaknya tidak bisa diem Bu. Tangannya nggak bisa diem, badannya juga nggak bisa diem. Merusakin semuanya. Pokoknya dia pengen orang-orang tuh kaget ngeliat dia. Ya Allah ini anak pengennya kayak gitu. Gak bisa kerja sama orang ya Bu. Makanya banyak anak-anak muda ya. Kok sebulan resign, kerja di gacuan, resign lagi. Kerja di alfamart, resign lagi. Ini jarinya tidak bisa bekerja sama orang, harus bekerja sendiri. Karena memang imajinasinya ada, gak bisa dia ketek, nanti akan menjewel ke bosnya. Ke terakhir ya, artis Bu, jari orang Jepang. Biasanya dia Bu anaknya introvert. Kadang kita mikir ini anak pintar nggak ya? Pintar Bu, tapi pas SMA atau kuliah meledak gitu. Hanya melihat aja kepoan segala macam anaknya. Ini ada dari kami ya. Ini bisa buat alat sebelah, tapi sesuai dengan laboratorium kami. Jadi tidak asal-asal. Jadi terkadang saya mengatakan, oh anaknya ngomong sendiri ya Bu, karena memang bisa lihat segala macam. Tapi ini karena modern ya, saya arahkan ke yang lebih tidak alam gaib. Nah tadi itu adalah